Melindungi hari tua, hari tua, hari tua, hari tua, hari tua, sampai akhir menunggu mata. Selamat malam Bali. Ya, itu lagu tadi itu antara sambutan sama penghinaan ya. Kan ada bisa bagian lain yang diremix gitu, kenapa bagian tuanya yang dimix? Tua, tua. Udah gitu penutupannya nggak enak ya. Sampai akhir menutup mata, doanya jelek. Ini yang edit siapa ya? Bali. Bali itu luar biasa. Kota pariwisata. Terkenal sejak zaman dahulu kala. Itu sama dengan saya punya tempat. Ya beda jauh sih sebenarnya ya. Bali maju sekali ya. Saya pengen suatu saat tempatnya saya itu wisatanya juga sama seperti Bali. Mudah-mudahan. Biar sama-sama maju gitu kan. Dan lagi memang kadang-kadang kita orang timur itu suka apa? Kadang-kadang suka dipandang beda. Saya tidak tahu kalau di Bali. Kalau di tempat lain tuh orang timur itu pasti dianggap tukang rusuh. Iya kan? Keras, buas, membuat semua orang menjadi gempar. Mungkin ya? Oh itu keras sakti, sorry salah. Dan acara-acara televisi juga begitu. Acara televisi juga begitu. Entah kenapa setiap siaran, jujur saya itu agak sedikit sakit hati dengan siaran-siaran televisi di Indonesia. Sejak zaman dahulu kala. Indonesia Timur, ini fakta. Kita orang Timur, itu orang-orang berpikir pasti Indonesia Timur itu tempat paling ketinggalan. Ya kan? Tapi kita orang Timur berpikir tempat paling ketinggalan itu di mana coba? Di Kalimantan. Ini gara-gara tayangan televisi. Setiap tayangan daerah di tempatnya kita, itu pasti apa? Adat-adat. Orang Kalimantan pakai mandau lah, tidak pakai celana lah. Tinggal di pohon lah, iya kan? Kita tuh berpikir, ternyata di Kalimantan masih seperti itu ya, primitif ya. Nanti ternyata di tayangan orang Indonesia Timur juga begitu. Orang pakai koteka, tidak pakai celana juga. Ternyata juga di sana primitif ya. Jadi kita semua primitif satu Indonesia ya. Makin kesini makin aneh juga, berita-beritanya semua tentang kekerasan. Kalau tentang yang lain tidak pernah, pasti tentang kekerasan. Baku pukul. Iya tuh? Itu bikin orang jadi khawatir. Saya tuh sering ditanya sama temannya saya, Ari, Indonesia Timur itu rusuh sekali kan? Saya bilang, tidak bro, santai saja di sana itu aman. Besok dia tanya lagi, bro saya baru nonton berita, itu kata orang berkelahi banyak yang mati. Di sana itu rusuh kah? Saya bilang, tidak bro, aman saja. Besok dia tanya lagi, bro di sana itu rusuh ya? Mungkin karena saya jengkel kan, saya bilang, iya bro, di sana itu rusuh. Saya bilang, di sana itu rusuh sekali. Jadi kalau kau datang di sana itu, kau datang tak. Kau tanya alamat sama orang lain. Mas, permisi bisa numpang tanya? Itu tidak akan dijawab, langsung berdiri. Kau tanya apa? Tanya apa? Tanya apa? Jangan berprasangka buruk, ke sana aja dulu. Iya kan? Nanti sampai di sana baru tanya, Mas, boleh tanya alamat nggak? Tanya apa? Tanya apa? Ternyata benar ya. Orang Indonesia itu kadang-kadang suka salah ekspresi. Kemarin saya nonton ini, pas jalan-jalan, karena dekat-dekat bulan puasa, saya nonton itu, orang lagi kasidah. Wih, gila, gitu ada matahari dari sini. Iya kan? Sadu betul, pakai jilbab, rebana-rebana, gila, gitu ada matahari dari sini menerangi bumi. Penontonnya di bawah apa coba? Joget dangdut. Kayak orang mabuk. Hilang gitu, ada matahari dari sini. Saya, ini kan lagu religi, kenapa jogetnya kayak begini? Iya kan, ini kan lagu religius tentang Rasul, kenapa dia jogetnya kayak hilang gitu, ada matahari dari sini. Ini jangan-jangan mereka ini pas lagu dangdut.
buka titik jos, buka titik jos. Mereka malah sholat. Suka aneh-aneh orang timur ini. Tapi Bali itu saya akui karena budayanya masih terpelihara. Tapi kalau bicara tentang budaya, kadang-kadang saya pikir budaya juga yang suka rasis sama orang timur ini. Serius. Di sini ada yang tahu budaya wayang orang? Saya tuh berpikir itu rasis seperti apa yang ciptakan budaya wayang orang. Coba kalian perhatikan budaya wayang orang. Itu ceritanya kan pasti Ramayana, ya kan, Mahabharata dan sebagainya. Itu pasti personelnya cakep-cakep, ya kan? Pandawa 5 gitu kan, boyband pertama di muka bumi. Berlima cakep-cakep semua. Giliran musuhnya, coba perhatikan musuhnya. Musuhnya itu pasti personelnya itu hitam, besar, mata menyala, rambut keriting, tukang mabuk, tukang pukul perempuan. Ini pasti orang timur ini. Iya kan? Dan lagi di sini itu kayaknya mereka itu pakai plesetan itu. Itu kan namanya penjahatnya itu siapa? Buto. Ini Buto ini saya curiga ini hanya plesetan aja. Ini aslinya pasti beta ini. Ya? Aduh. Orang timur. Ini saya mau kasih tahu kalian perkembangan terbaru dari orang timur. Orang timur sekarang punya selera musik sudah ganti. Kalau dulu kan hip hop kan, pasti kalau lihat anak reggae, orang timur. Pakai hip hop sedikit, anak timur. Sekarang sudah ganti. Kita sekarang musik yang aliran yang kita puja itu adalah hard rock. Yang underground yang keras-keras itu, ya kan? Keren. Ini ceritanya waktu kemarin kita nonton. Jadi kita datang nonton, katanya musik rock kan, metal. Nonton yuk, ayo nonton. Pas kita datang nonton, orang di bawah panggung berkelahi semua. Sikut-sikutan. Tak. Wih, kita kan panggil kan. Wih, bro, kayaknya kacau ini bro. Kita tanya panitia, Mas, ini kacau kok, kenapa dibiarkan saja? Panitianya jelaskan, oh mas itu bukan kacau, bukan rusuh. Itu namanya mosing. Mosing itu bagaimana? Mosing itu kau sikut mulutnya orang, tidak apa-apa. Yakin tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Jadi nanti kalau ada yang sikut kau sikut balik. Jadi sikut-sikutan. Tidak ditangkap polisi, tidak aman aja. Itu langsung kita telepon satu asrama. Kita telepon satu asrama, kamu datang di sini dulu, ada acara bagus ini. Acara yang bisa menampung kreativitas kita. Malam itu juga 3 track, anak timur turun. Acara apa bro? Sana, kita turun ke lapangan, kita boleh sikut-sikutan sepuas hati. Itu ada sekitar 50 orang timur, sikut-sikutan di situ. Woi, penonton semua kita sikut. Tidak sampai 3 menit sudah tidak ada penonton di lapangan. Saya Ari Kriting, selamat malam. Tepuk tangan buat Ari Kriting. Ya. Udah. Selamat malam Semarang. Woi, banyak cewek-cewek cantik di sini. Tidak usah bangga kalian cewek-cewek, biasa aja. Iya, ada ibu-ibu. Bu. Karena merayu cewek-cewek cantik itu sudah mainstream. Bu, suaminya datang ke sini, Bu. Ada suaminya? Ada? Gak jadi kalau gitu. Daripada merusak rumah tangga orang. Tuh suaminya udah mulai jutek di belakang. Komedi pak, minta maaf. Jangan sampai nanti pulang ke rumah bapaknya marah sama ibunya kan. Oh jadi itu tujuan mau ngajak-ngajak acara itu. Perkenalkan saya Ari Kriting. Saya ini asli Wakatobi. Ada yang tahu Wakatobi di sini? Wakatobi itu adalah tempat yang sangat indah. Pantainya luar biasa bagus. Dan dia menjadi destinasi wisata. Saya tetap salahkan pemerintah. Masa sudah bertahun-tahun masih tidak bisa bangun 1 MCK umum juga di tempatnya saya?
Kalau menurut saya pemerintah tuh banyak utangnya sama kita, banyak dosanya sama kita. Contohnya hari ini katanya malam ini BBM dinaikkan, ya kan? Itu sebenarnya isunya sudah dari tahun kemarin. Cuma tahun kemarin pemerintah PHP. Ya? Katanya dinaikkan padahal tidak jadi. Ini kan pemerintah tidak konsisten. Menurut kalau memang mau dinaikkan ya sudah naikkan saja. Karena ini selalu mengorbankan rakyat kecil. Kalau dinaikkan, rakyat kecil yang merasakan dampaknya. Kalau katanya dinaikkan, tapi terus tidak jadi, kayak tahun kemarin, rakyat kecil juga. Tapi yang berprofesi sebagai penimbun BBM. Kasihan kan mereka? Siapa yang perasaannya mereka taruh di mana coba? Wah, mereka sudah timbun BBM, ternyata tidak jadi naik. Sudah begitu mereka juga tidak bisa tuntut haknya mereka, tidak bisa. Masa penimbun BBM turun demo rame-rame, naik, tidak mungkin. Tidak mungkin. Macam-macam sekarang program pemerintah yang menurut saya itu banyak yang tidak masuk akal. Ini lagi. Dan anehnya rakyat itu ikut-ikutan saja. Pemerintah sekarang di berbagai kota bikin apa coba? Car Free Day. Iya kan? Hampir di semua kota di Indonesia sekarang lagi ramai yang namanya Car Free Day. Car Free Day. Di sini di mana? Jalan Pahlawan. Iya, kalian sering main ke Jalan Pahlawan, Car Free Day di situ. Bukannya apa-apa. Saya tuh tidak percaya dengan Car Free Day. Dulu temannya saya ajak saya, Ari, ayo kita ke Car Free Day. Itu kan pagi-pagi kan, aduh saya ngantuk. Tapi banyak cewek-ceweknya, oke ayo. Sampai di sana, saya lihat orang apa coba? Senam. Wih, semua olahraga. Hirup udara kayak, hirup udara kayak sudah paling segar, paling sehat. Karena katanya tidak ada kendaraan lewat situ. Sini saya kasih tahu kalian. Yang kita hirup itu udara, bukan kendaraannya. Meskipun tidak ada kendaraannya di situ, mungkin polusinya masih ada. Jangan terlalu sok-sokan sehat deh. Hirup udara. Kenapa udaranya sehat? Kenapa? Karena tidak ada kendaraan. Bro, yang kita hirup itu oksigen, bukan kendaraan. Memangnya ada polisi yang jaga begitu? Karbon monoksida lewat, bro tidak boleh lewat sini, nilai Car Free Day. Tidak ada. Aneh-aneh di Indonesia ini. Terus satu hal yang kadang-kadang itu mengganggu saya sih sebenarnya. Itu mungkin masalah pribadi. Saya tidak tahu teman-teman merasa terganggu atau tidak. Cuma yang pasti saya itu terganggu. Saya ini kan maksudnya orangnya agak rusuh memang ya. Agak bu. Santai aja bu. Saya ini kan orangnya agak rusuh. Makanya kalau saya jalan terus pakaian agak bagus itu orang-orang suka tanya. Kalau misalnya saya dari kos-kosan keluar kamar, pakaian kemeja, celana rapi gitu kan, itu pasti ada yang tanya, wih, mau kemana bro? Rapi amat. Ini menurut saya menjengkelkan pertanyaan kayak begini. Ya, suka-suka saya dong. Mau pakaian rapi kayak enggak kak? Ya kan? Suka-sukanya kita. Keluar kamar, wih, mau kemana bro? Rapi amat. Ini membosankan. Sekali-sekali ganti kak. Wih, mau kemana bro? Yunisara. Bosan rapi amat kan? Saya mau cerita satu hal sebenarnya sama kalian. Kenapa kita selalu malu mengungkapkan kelemahannya kita? Maksudnya kalau kelemahannya kita ungkapkan, kita jujur dengan apa yang kita memalukan untuk kita, sebenarnya tidak akan jadi masalah banyak untuk hidupnya kita. Betul ini? Misalnya kamu melakukan kesalahan, sudah jujur saja, saya melakukan kesalahan ini, memalukan. Nanti kan kalau ada orang tanya, kamu kemarin yang begini kan? Iya kan saya sudah cerita. Masalah selesai kan? Beres. Nah, makanya malam ini saya mau cerita sama teman-teman. Kalau kalian iseng-iseng, itu hal-hal yang memalukan dalam hidupnya kalian kumpulkan, itu pasti jadi, kalian bisa bikin list 10 besar hal paling memalukan dalam hidupnya kalian. Sehingga kalian tahu, sebenarnya hal nomor 1 dalam hidupnya kalian itu apa yang paling memalukan. Nah, hal nomor 1 paling memalukan dalam hidup saya, bukan pacaran sama ibu-ibu, bukan. Hal nomor 1 paling memalukan dalam hidup saya itu, saya waktu kecil pernah di celana. Mungkin kalian ketawanya pelan karena semua sudah pernah mengalami, iya kan? Pasti pernah mengalami. Tapi saya punya beda bro. Kejadian itu sudah menghancurkan masa kecil saya. Saya itu di celana itu pada saat lagi memimpin upacara bendera. Begini. Di celana itu masalahnya apa coba? Kita tidak pernah sadari kapan dia datang. Itu di celana itu kayak rindu gitu, bisa datang kapan saja. Iya. Dia tuh bisa datang kapan saja, serius.
Seperti itulah, saya datang di sekolah tidak rasakan apa-apa. Saya tidak rasakan apa-apa. Tiba-tiba diminta apa sama guru. Ari, pimpin upacara. Oke. Saya pimpin upacara. Baru beberapa menit memimpin, tiba-tiba perut mulas. Semua tekanan menuju ke bawah. Kalau kalian lagi belajar, gampang. Kalian tinggal ke belakang, iya kan gampang. Atau mungkin kalian lagi belajar, izin sama guru. Bu guru, saya mau silakan pulang, ya kan? Atau mungkin kalian pas lagi sakit perut, datang ke kepala sekolah. Pak kepala sekolah, saya sakit perut. Kepala sekolah yang tidak percaya, tiba-tiba kalian, oh ya sudah kepala sekolah percaya. Tapi itu tidak bisa saya lakukan. Karena saya lagi mengemban tugas dan amanah memimpin upacara bendera. Ngapain tepuk tangan? Ini ceritanya tentang celana. Akhirnya demi mengenal amanah, saya berdiri, saya tahan. Semua kekuatan saya pada pagi itu saya kerahkan ke pantat kiri dan pantat kanan. Itu yang namanya otot pantat kiri dan pantat kanan menyatu, itu luar biasa. Itu merapat itu. Pokoknya kalau tiba-tiba ada ular lewat di situ, mati ular itu. Jepitannya itu sumpah. Itu jepitannya luar biasa. Itu pagi itu kalau ada orang yang secara tidak sengaja dia saya dari belakang, gak bisa. Itu terakhir kali dia pakai guna barangnya itu. Bro, itu saya tahan sepanjang upacara. Saya coba alihkan perhatiannya saya tahan sambil beatbox. Sebenarnya saya hampir berhasil. Sampai ada satu momen yang tidak tahu kenapa ada dalam rangkaian upacara. Saya sudah tahan satu pagi. Tiba-tiba pembawa acara bilang, acara selanjutnya amanat dari pembina upacara. Tapi mau tidak mau yang namanya tugas untuk amanat istirahat di tempat. Cret, saya Ari Kriting, selamat malam.